Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa melaksanakan ujian praktek ya pada bidang studi masing-masing. Kita buka dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan ya, integral parsial. Integral parsial. Bentar ya. Jadi nanti ujian prakteknya di akhir saja ya, Ustazah kasih soal. Itu sebagai ujian praktek. Integral parsial berbeda dengan integral substitusi. Berbeda ya. Kalau integral substitusi kita memasukkan integral atau memisalkan, kemudian baru kita integralkan. Tapi kalau integral parsial, dia saja mengatakan sering integral di dalam integral. Artinya ada dua pengintegralan yang kita lakukan. Sebenarnya ada cara cepat mengintegralkan, tetapi saja jelaskan dulu cara sesuai dengan rumusnya. Nanti baru kita pelajari bagaimana cara cepat untuk mengerjakan soal ya. Kita pelajari dulu rumusnya. Jadi rumus integral parsial itu ada seperti ini ya. Maklum ini ya pulpennya yang biasa saja. Jadi dilihat U kali P dikurang integral DU. Jadi dia ada rumusnya. Integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V DU. Ini V DU. Bedakan ya antara huruf V dan huruf U. Dibedakan. Inilah rumus integral parsial. Ya, jadi nanti U-nya kita kalikan dengan V, lalu kita kurangkan dengan integral V DU. Sekarang kita masuki contoh. Jadi nanti dalam mengerjakannya kita ikuti rumusnya ya. Contoh pertama, selesaikan integral berikut. Selesaikan integral berikut. Nih, yang A-nya integral X sin X dx. Ini dia rumus soal kita. Yang pertama, integral X sin X dx. Pertama kita gunakan atau kita misalkan U dengan V. Mana U-nya, mana V-nya ya. U-nya ambil saja yang pertama, V-nya yang kedua ya. Kita misalkan U sama dengan X ya, sesuai dengan soal, maka kita cari DU. Maka DU sama dengan turunan dari X adalah 1 dx. Ya, berarti ya DU sama dengan dx. Ya, baru kita ambil V. V-nya itu sama dengan sin X. V-nya sin X ya. V-nya sin X jangan via di D-nya dulu ya, ada turunan. Turunan dari V itu sama dengan sin X dx. Oke, saja ulangi.
kalimat yang pertama muncul dalam soal, kita buat sebagai U. Maka U sama dengan X, lalu kita turunkan si U tadi, maka DU sama dengan DX. Karena turunan dari X adalah 1. Selesai untuk permisalan U. Yang kedua, di sini kan ada DV, ya. Maka kita buat DV sama dengan soal yang kedua atau kalimat kedua, yaitu sin X dx. D ini menandakan turunan. D ini menandakan kalimat derivatif atau turunan. Maka turunan lawannya adalah integral. Jadi bisa kita buat V sama dengan integral sin X dx. Ya. Jadi dari turunan sin X dx ini kita kembalikan untuk mencari V, karena di sini dirumuskan V, ya. Kita kembalikan si turunan menjadi integral, maka dia kembali jadi V. Ini kan turunan dari V adalah sin X dx, maka kita integralkan, kembalilah dia ke V sama dengan integral sin X dx. Untuk menghilangkan turunan, gantikan dengan integral, karena mereka adalah berlawanan. Integral dari sin X apa, nak? Boleh lihat catatannya. Integral dari sin X adalah min cos X, ya kan? Min cos X. Dah. Setelah itu barulah kita masukkan rumus. Ini jangan lupa ya, V. Integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nggak nampak di sini ya. Mana U kita? U kita adalah X, ya. Masing-masing yang sudah kita misalkan kita gantikan. U-nya adalah X, maka masukkan X. V-nya adalah min cos X. Dikurang integral V-nya apa tadi? V yang sudah kita dapat ini, masukkan min cos X. DU-nya mana? Lihat, DU yang sudah kita dapat sama dengan DX. Nanti kalau nggak ngerti saja ulangi ya. Ini negatifnya taruh aja di depan biar bagus. Min X cos X dikurang integral dari min cos X apa? Atau minnya bolehlah kita keluarkan, min ketemu min jadi positif, ya, jadi positif. Integral dari cos X apa, nak? Sin X, ya. Boleh dilihat catatannya masalah sin cosnya, sin X ditambah C. Maka dapatnya adalah min X cos X tambah sin X tambah C. Masih bingung ya? Masih bingung? Kita ulangi ya. Saja ulangi. Integralkan dari X sin X dx. Kita mau menggunakan integral parsial. Biasanya kalau dia tidak bisa dicoret nanti, ya, tidak ada hubungannya, tidak bisa dicoret, maka dia menggunakan integral parsial. Tapi kalau sesuatu nanti bisa dicoret seperti yang kita lakukan kemarin, itu adalah integral substitusi. Jadi kalau dia bisa tercoret, kita gunakan integral substitusi. Seandainya ini X, ya, kita turunkan ini sin X jadi cos X. X dengan cos X bisa tercoret? Tidak. Makanya ini tidak bisa digunakan integral substitusi. Kita gunakanlah integral parsial. Jadi kuncinya ketika soal itu bisa dicoret, ya, antara soal yang pertama antara kalimat yang pertama dengan turunan bisa ada yang tercoret, kita gunakan integral substitusi. Kalau tidak bisa, maka kita gunakan integral parsial. Perhatikan, nak, integral X sin X dx. Saja ulangi ya. Kita misalkan U
U-nya kita ambil kalimat pertama X, lalu kita turunkan DU jadi 1 DX. Jadi DU sama dengan DX. Bisa ya sampai di sini? Baru kemudian kita lihat kalimat atau rumus dari integral parsial dV. Maka kita buat dV-nya kalimat kedua. Kalimat kedua adalah sin X dx. Ini menandakan turunan. Maka untuk mengembalikan V menjadi sebuah fungsi, kita integralkan. Karena lawan dari turunan adalah integral. Maka ini kita integralkan si sin X dx. Dapatlah negatif cos X. Dah. Maka sesuai dengan poin rumus, sini udah ya nak. Sesuai dengan poin rumus, U kali V. U kali V dikurang integral V du. Ini sama ini sudah kita dapat ya. U sudah dapat, du sudah dapat, V sudah dapat, barulah bisa kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya ini rumusnya ini U kali V integral V du. Maka U-nya tadi X ya, kita misalkan. V-nya kita sudah dapat min cos X. Ini saja rapikan jadi min X cos X. Tanda kurang, kebetulan kurang ketemu kurang. Tadi kan integral V, integralnya kan di sini masih ada. Dalam rumus ada integral, maka buat integral. V-nya masukkan V yang sudah kita dapat, min cos X. Du-nya tadi apa nak? Du-nya sama dengan dx, gantikan dx. Min jadi pos. Integral dari cos adalah sin X tambah C. Dah selesai. Sampai di sini. Oke, tulis ya di catatannya. Integral parsial. Kita lanjut contoh kedua. Bentar ya, saja tulis dulu soalnya. Tadi masih 1A, sekarang B. Integral X kuadrat cos X dx. Dah, perhatikan. Integral X kuadrat cos X dx. Ayo kita misalkan U-nya adalah X kuadrat, maka du sama dengan, ayo turunkan dari X kuadrat 2 ya, 2x ya, 2x dx. Oke, berarti du sama dengan 2x dx. Baru kita ambil maksudnya di dv itu sama dengan yang kedua ya nak, cos x dx. Dah, cos x dx ini yang kedua, maka kita integralkan cos x dx. Apa integral dari cos x? Ayo boleh kita lihat catatan kalau lupa. Integral dari sin ya, integral dari cos adalah sin. Berarti sin x. Sin x. Dah. Baru kita masukkan rumus integral u dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Ini rumusnya, gunakan aja rumusnya biar kita sambil ingat. U-nya masukkan X kuadrat, V-nya masukkan sin X dikurang integral V-nya masukkan yang ini sin X ya, sin X. Dah. Du-nya gantikan, nggak nampak? Oke, pelan-pelan saja ulangi lagi ya. X kuadrat kita buat U, turunan dari U du 2x dx ya, 2 kali 1 2, 2x dx. Ya, baru dv cos x dx ya, kita integralkan supaya jadi V. Jadi integral dari cos x dx adalah sin x, tambah c-nya nggak usah ya dibuat. Sin x di akhirnya saja nanti. Sin x, baru rumus integral parsial kita tulis ulang. U-nya gantikan x kuadrat, cocok.
V-nya gantikan sin X, kurang integral, V-nya masukkan sin X. Baru DU-nya apa tadi? DU kita nak? DU kita ini 2X dx, tulis 2X dx. Baru tulis lagi X kuadrat sin X dikurang. Udah? Sin X 2X dx. Ini mau kita integralkan. Ya, kita integralkan. Oke, duanya ini 2, boleh kita keluarkan. 2 ini kita keluarkan, 2 integral karena dia tidak ada berkaitan dengan sin X, ya. Dia konstanta atau bukan konstanta, koefisien. Tetapi dia tidak ada kaitannya dengan integral. Karena di sini nanti X sin X dx, ya. Duanya ini kita boleh keluarkan jadi X sin X dx. Perhatikan, ini duanya setelah saja keluarkan, maka sin X dx saja tuliskan X-nya di depan, boleh saja dibalik, gak masalah. Pindah posisi saja ya, X dikali sin X dx. Dah? Bisa ya, ini berubah jadi ini bisa. Oke, kita lanjutkan. X kuadrat sin X dikurang 2. Dah. Integral X sin X tadi, kalau nggak salah, ini yang Ustazah garis itu adalah ini, soal nomor 1A tadi. Integral X sin X dx, ya kan? Ini tadi hasil kita apa? Ini, yang paling bawah. Min X cos X tambah sin X tambah C. Ini dia. Sudah kita dapat. Artinya ada 2 parsial di dalam soal ini. Ada 2 parsial. Kita parsialkan yang pertama. Rupanya di dalam soal itu ada soal parsial lagi. Jadi 2 parsial. Makanya 2 pengintegralan. Ini istilahnya integral parsial, di dalamnya ada parsial. Nanti bisa saja integral parsial, di dalamnya ada integral substitusi. Ini tadi kan kita sudah dapat integral X kali sin X dx. Ya udah, karena kita sudah dapat, kita tulis saja hasil dari ini sesuai dengan yang sudah kita dapat, ya. Saja buat dalam kurung min X cos X ditambah sin X. Itu tadi ya. Dah. Boleh dibuat ditambah C. Baru kita rapikan X kuadrat sin X dikurang. Ya. Duanya ini di luar ya, berarti min. Ya, min jadi positif. Positif. Jadi 2X kali cos X berarti 2X cos X ditambah ini min 2. Oke, ini salah ya saja, ini jadi kurang ya. Kenapa kurang? Karena ini negatif positif. 2 kali sin X jadi 2 sin X tambah C. Ini kurang ya nak, bukan tambah. Dari negatif kali positif. Dah. Inilah dia hasil akhirnya dapatnya. X kuadrat sin X tambah 2X cos X dikurang 2 sin X ditambah C. Ini kurang ya. Tahu saja, tulis saja lah di bawah ya. Saja ulangi. X kuadrat sin X ditambah 2X cos X dikurang 2 sin X ditambah C. Ini dia. Ini hasil dari integral parsial X kuadrat cos X dx. Jadi parsial dalam parsial. Kita parsialkan di awalnya, rupanya di dalamnya ada parsial lagi. Tapi karena kita sudah dapat, ngapain kita cari lagi nak? Langsung saja kita gantikan ini dengan hasil yang sudah kita dapat tadi di nomor 1A. Oke, bisa ya? Bisa, insya Allah. Oke, satu lagi lah ya, Ustazah kasih. Masih ada 10 menit, sekitar 10 menit.
biar lebih dapat. Nomor 1C, X tambah 3 ada integral akar 2X kurang 5 dx. Nah, ayo kita misalkan U. Kalimat yang pertamanya U ya nak. X tambah 3 du. Integral dari integral lagi. Turunan dari ini, turunan dari X tambah 3 dx ya. Kan 1 ya, 1 dx. Jadi langsung saja du sama dengan dx. Baru kita ambil dv ya. dv-nya yang kedua ya nak. Akar 2x kurang 5 dx. Dah, berarti kita buat v-nya lawan dari turunan integral, jadi integral 2x kurang 5 dx. Dah, baru v sama dengan integral ini bentuk akar, kita buat ke dalam bentuk pangkat ya. Kita buat dalam bentuk pangkat. Pangkat berapa? Kalau akar pangkat setengah. Dah, jadi ini jadi integral substitusi. Ini V ini mau kita integralkan, ini integral substitusi. Bagaimana mengerjakan integral substitusi? Kita buat dalam permisalan U. Kita jangan fokus ke sini ya, kita fokus ke V sekarang. Maka U sama dengan, ambil 2x kurang 5. Maka du sama dengan turunan dari 2x 2 dx. Maka dx sama dengan du per 2. Ini kita sudah mengerjakan integral substitusi. Ingat kembali integral substitusi. Baru ini kita ambil v sama dengan integral 2x kurang 5 pangkat setengah dx. Ini ya soalnya. Baru integral, ini kita udah anggap u ya. Berarti u pangkat setengah dx nya jadi du. Dx ini kita rubah jadi du ini, du per 2. Maka ini 1 per 2 tidak ada hubungannya dengan u, maka kita keluarkan setengah integral u pangkat setengah du. Dah, sama dengan setengah tambah 1 per setengah tambah 1 jadi 3 per 2 ya. 3 per 2 langsung aja balik nak, jadi 2 per 3. U 3 per 2 ditambah C. Ini integral substitusinya kan, ini setengah, ini tetap setengah tambah 1 jadi 3 per 2. 1 per 3 per 2 balik jadi 2 per 3. U nya setengah tambah 1 3 per 2 tambah C. Kalikan 2 per 6 U3 per 2 tambah C. Jadi ini kalau kita kecilkan 1 per 3, U nya kembalikan ke awal, 2x kurang 5 3 per 2 tambah C. Ini dia. Kalau mau kita buat bentuk akar, sepertiga akar ya, 2x kurang 5 berarti pangkat di atas adalah yang di dalam, pangkat yang di bawah adalah di luar. Akar 2 nggak perlu kita tulis, ditambah C. Jadi perhatikan kemari, integral dari V ini tadi ya kita dapat. Maka ini menggunakan integral substitusi. Kita cari dulu hasil dari integral substitusi V ini, dapatlah ini. Jadi inilah nanti yang kita bawa ke dalam parsial. Makanya saya bilang kalau 1B tadi parsial dalam parsial, kalau yang C ini parsial substitusi dalam parsial. Oke, inilah yang mau kita bawa nanti sama si U dan si DU. Oke, langsung masuk rumusnya. Integral U V saja masih belum ingat, kita tulis D ya, sama dengan U kali V kurang integral V DU. Nah ini rumusnya. Kita masukkan U kita tadi, U kita dalam C tadi adalah ini X tambah 3. Kita tulis di sini X tambah 3
kali V. V kita itu adalah, mana tadi V kita ini ya, sepertiga ya, sepertiga. Ini kita masukkan V kita yang paling bawah, ini kita masukkan V nya, sepertiga akar 2x kurang 5 pangkat 3. Nah, tambah C nya nggak usah ya, dikurang integral dari V lagi, V nya masukkan, yang ini juga masih sepertiga integral 2x kurang 5 pangkat 3. Salah saja, ulang ya. Oh iya, Q nya masukkan X tambah 3, V nya masukkan sepertiga UX 2x 5 pangkat 3 kurang integral, masukkan lagi integral dari V sepertiga, yang ini juga ya, integral 2x kurang 5 buat pangkat 3 DU tadi sama dengan DX ya, DU sama dengan DX, kita buat di sini DX. Dah, baru ini boleh kita rapikan, sepertiganya kita taruh di depan, sepertiga X tambah 3 akar 2x kurang 5 pangkat 3. Dah, ini saja rapikan. Dah, baru dikurang, ini kita integralkan lagi. Jadi 2 kali pengintegralan, ini kita integralkan lagi pakai integral substitusi lagi, Jadi ini tahu saja, buat aja catatan ya, integral substitusi. Ini kita integralkan substitusi lagi. Saja buat aja ya, langsung jawabannya ya. Jawabannya langsung dia 1/15 2x dikurang 5 pangkat 5/2 ditambah C. Oke, tadi U nya kita masukkan ini, V nya kita masukkan ini, baru sesuai rumus kurang integral. V tadi juga kita sudah dapat ini, maka ini saja tulis DU tadi sama dengan DX, saja tulis DX. Maka ini kita rapikan jadi ini, kemudian tanda kurangnya tetap. Ini kita integralkan lagi. Ini kan masih dalam integral dia rumusnya. Jadi ini kita integralkan lagi menjadi menggunakan integral substitusi. Jadi kalau ini kita integralkan lagi sesuai dengan integral substitusi, di luar ya, di luar dari pengerjaan ini kita keluarkan, istilahnya kita cari di tempat lain, maka ini dapatlah ini 1/15 buka kurung 2x kurang 5 pangkat 5/2 tambah C. Ini boleh kita buat tidak dalam bentuk akar, bentuk pangkat tadi 3/2 boleh ya, untuk biar dia sama-sama ini. Jadi ini dia. Dah, Anda saja perhatikan. Jadi di dalam integral parsial nomor 1C ini ada 2 buah integral substitusi. Ya. Ini yang belum kita buktikan. Karena kita akan mencari di luar dari lembaran ini istilahnya. Maka ujian praktek untuk hari ini dikumpul hari Ahad jam 10 sampai jam 12, Ustazah tunggu. Ujian praktek hari ini Ustazah tunggu pengumpulannya di hari Ahad jam 10 sampai jam 12, karena kan Senin kita sudah ujian tulis. Jadi kita selesaikan semua tugas kita di hari Ahad. Maka Ustazah harap anak Ustazah mengumpulkannya di hari Ahad antara rentang jam 10 sampai jam 12. Tulis kembali yang rapi. Kalau nomor 1 sama 1A 1B tadi, integral parsial tadi,
Itu cukup di catatan. Tapi kalau untuk 1C ini kita sudah setengah jalan, bukan setengah jalan pun, sudah mau mencapai tujuan. Tinggal membuktikan ini saja. Di luar ini sudah selesai. Ini sudah selesai, tapi kan ini ustazah mau tahu dapat ini menjadi ini itu kan ada prosesnya. Maka inilah anak ustazah buktikan. Apakah benar yang ustazah tulis ini ketika ini disubstitusikan, ya. Jadi itu saja bagian 1C, buktikan ini supaya mendapat ini. Tetapi ini tetap ditulis ya, nomor 1C itu tetap ditulis. Integral parsial, ini baru ininya. Boleh di lembaran yang berbeda boleh. Jadi nanti difotokan sama ustazah tunggu hari Ahad rentang jam 10 sampai jam 12. Insyaallah bisa ya nak. Kalau ada kendala sampaikan sama ustazah, japri ustazah. Jadi ustazah tahu. Ada yang tidak mengerti juga tanya, nanti bisa ustazah bantu bagaimana caranya kita berdiskusi melalui WA. Oke? Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.